Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Baiklah, pada kali ini kita akan mempelajari tentang ilmu budaya Melayu Riau ya, tentang budaya Melayu Riau, yaitu Ustadz mengajarkan budaya Melayu Riau ini dari kelas 4 sampai kelas 6 ya. Baiklah, sebelum kita akan mempelajari materi kita pada pembelajaran budaya Melayu Riau ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semua anak-anak Ustadz tadah tangannya seperti ini, kemudian seraya membaca Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan shalihan. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, langsung saja kita akan mulai mempelajari pelajaran kita dalam pelajaran budaya Melayu Riau yang akan Ustaz jelaskan pada kesempatan kali ini. Baiklah, silakan disimak pelajaran-pelajaran yang akan Ustaz sampaikan. Silakan. Baiklah anak-anak Ustaz, sekarang kita akan mempelajari tentang sebuah ekologi fisik alam Riau ya, yaitu sungai, suak dan rawa. Kali ini Ustaz akan membahas tentang budaya Melayu Riau, tentang ekologi fisik alam Riau, yaitu sungai, suak dan juga rawa. Itu pada kelas 4 ya, untuk kelas 4 bab 1 ya. Bab 1. Okey, baiklah. Untuk peta konsepnya itu pada judul awal ekologi fisik alam dan Riau, yaitu sungai, suak dan rawa itu dibagi menjadi dua ya. Yang pertama adalah ekologi alam Riau dan juga yang kedua kearifan alam dan berkah manusia. Kemudian itu dijadikan dua lagi. Yang pertama, ekologi alam Riau itu dibagi berdua, yaitu sungai dan juga kawasan genangan air. Dia ada dua ya. Kemudian untuk kearifan alam dan berkah manusia itu dijadikan dua, yaitu manfaat sungai, suak dan rawang. Kedua, manfaat payah, rawa, bencah dan juga tasik. Baiklah, kita akan membahas satu persatu. Yang pertama yaitu ekologi alam Riau. Ekologi fisik alam Riau terdiri dari daratan, perairan sungai, perairan tasik atau danau, dan perairan laut. Pada pembelajaran ini, ekologi fisik Riau membahas tentang perairan sungai dan tasik atau danau. Bagian dari perairan sungai adalah aliran sungai, suak, dan rawang di sekitar sungai. Perairan tasik atau danau itu termasuk bencah, payah, dan rawa. Okey. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang sungai. Aliran sungai dalam Melayu itu disebut dengan istilah batang. Ya. Misalnya, Sungai Kampar disebut Batang Kampar. Sungai Siak disebut Batang Siak. Sungai Indragiri disebut Batang Indragiri. Sungai Kuantan disebut Bantang Kuantan. Dan Sungai Rokan disebut Batang Rokan. Ya, berarti yang batang-batang ini adalah istilahnya sungai. Ya, istilah batang
merujuk kepada batang pohon. Ya. Hal ini dikarenakan aliran sungai beserta dengan anak-anak sungai menyerupai sebatang pohon. Ya. Penyebutan batang hanya dipakai untuk menyatakan ukuran sungai yang besar. Istilah batang ini juga merujuk kepada sifat aliran yang tak terputus dari hulu ke hilir. Bila alirannya terputus dan tidak mengalir deras, maka disebut dengan suak. Ya. Suak itu adalah bekas aliran sungai yang terputus. Ya, bekas aliran sungai yang terputus di tanjungnya akibat abrasi. Ya. Air di suak tidak mengalir deras dan bahkan terpisah dengan sungai ketika musim kemarau. Tetapi pada musim hujan, aliran di suak ini akan menyatu kembali dengan sungai. Ya. Itu maknanya kalau dia penuh berarti dia akan menyatu. Suak ini berfungsi sebagai tempat ikan berkembang biak dan sebagai benteng pertahanan perang pada masa dahulu. Ya, ini adalah fungsi dari suak. Oke, kita lanjut untuk rawang. Rawang adalah daratan rendah yang berada di sekitar aliran sungai. Ya, sekitar aliran sungai itu adalah rawang. Dalam rawang biasanya terdapat tumbuhan besar dan kayu-kayu kecil. Ya, bila musim hujan atau pasang, ya, artinya alirannya naik, airnya naik maksudnya, rawang ini akan terendam air. Ya, rawang ini dimanfaatkan orang Melayu untuk tempat memasang perangkap ikan. Bagi yang suka mancing atau yang suka nangkap ikan, di sini adalah tempat untuk menangkap ikan tersebut. Oke, sebab ketika musim pasang atau musim airnya naik, rawang ini menjadi tempat ikan menetaskan telurnya. Ya, di mana? Di akar-akar kayu besar dan semak-semak kecil. Ya, selain suak dan rawang, terdapat terusan di sekitar sungai. Ya, ada terusan di sekitar sungai. Terusan ini adalah bagian tanah rendah yang memotong tanjung sungai. Pada musim banjir, terusan akan terendam air. Ya, orang Melayu memanfaatkan terusan ini sebagai jalan pintas di sungai. Ini kayak seperti anak sungai. Ya. Terusan juga dapat dimanfaatkan sebagai tempat memasang perangkap ikan seperti luka, kemudian penggilar, dan juga sebagainya. Oke. Baiklah, yang kedua kita akan membahas tentang kawasan genangan air. Ya, Tasik. Ya. Kawasan genangan air adalah Tasik diantaranya ya. Tasik adalah kawasan perairan atau genangan air yang dikelilingi daratan dan hutan. Ya. Tasik ini berukuran lebih kecil dibandingkan dengan danau. Ya. Tasik ini lebih kecil daripada danau. Wilayah Tasik tidak berhubungan dengan sungai. Bila musim banjir atau pasang atau airnya naik atau airnya bertambah, ya, air sungai tidak akan sampai ke kawasan Tasik ini. Ya. Sebab air di dalam Tasik ini berasal dari mata air yang berada di dasarnya. Ya. Tasik dimanfaatkan masyarakat Melayu sebagai tempat mencari ikan dan cadangan air bagi alam sekitar. Jadi ini airnya bisa dimanfaatkan untuk orang-orang
di sekitar. Oke. Genangan air rawa dan paya itu lebih kecil. Ya. Tadi kita sudah membahas tasik, sekarang kita akan membahas tentang rawa dan juga paya. Genangan air rawa dan paya itu lebih kecil dari tasik. Danau besar, kemudian kecil-kecil lagi itu menjadi tasik, kemudian kecil-kecil lagi itu adalah rawa dan juga paya. Ya. Nah, paya dan rawa ini berbeda dengan rawang, ya. Tetapi paya dan rawa juga berhubungan dengan sungai. Dia berhubungan. Kalau tasik tadi dia tidak berhubungan. Sedangkan rawa dan paya ini dia berhubungan dengan sungai. Rawang tidak memiliki mata air dan hanya tergenang air ketika musim banjir saja. Rawa dan paya memiliki mata air. Ya, tetapi ketika musim banjir, rawa dan paya juga terjangkau uapan air sungai. Oke, kita lanjut ke bencah. Bencah ini adalah genangan air yang berukuran lebih kecil dari rawa dan paya. Ini ada yang lebih kecil lagi, ya. Ada yang lebih kecil lagi. Perbedaan antara bencah dengan paya atau rawa terletak pada sumber airnya. Ya, sumber airnya. Bencah tidak memiliki mata air dan dasarnya berlumpur. Sumber airnya adalah air uapan air sungai ketika banjir dan air hujan. Bila musim kemarau, bencah ini biasanya akan mengering. Saat musim kemarau, anak-anak mencari ikan di bencah. Nanti ketika kering, berarti anak-anak otomatis ikan di sana tidak bisa kembali ke tempat yang ada airnya, ya. Berarti di sanalah anak-anak bisa memanfaatkan waktu mereka untuk mengambil ikan-ikan yang sudah tergenang, yang sudah airnya sudah kering, ya.